Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai klasifikasi akad tentang dari mata kuliah Hukum Perikatan Islam yang diampu oleh Bapak Sugeng Riyadi, STMSI. Kelompok 1 sendiri dianggota saya sendiri Bujirianto, yang kedua ada Rafi Fauzan, yang ketiga ada Rakes Mahu Pambagio, Seri Otaningsi, dan Juli Rifat, Wahyu Saputra, dan Yazid Mahfuz. Di sini klasifikasi akad ada dua, yaitu yang pertama yaitu akad tabaru, dan kedua ialah akad ijarah. Langsung saja ke akad tabaru. Yang pertama ialah pengertian. Akad tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Jadi di sini akad tabaru bertujuan untuk tidak untuk bertujuan untuk untung ya gitu, untuk komersial, tapi hanya bertujuan untuk tolong menolong. Kemudian tabaru berasal dari kata tabaroa ya tabaruan, yang artinya adalah sumbangan, hibah, dan atau dana kebajikan atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut mutabari atau dermawan. Tabaru merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan perpindahannya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada yang diberi. Tabaru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain. Nah, jumhur ulama mendefinisikan dana tabaru dengan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rafi Fauzan akan menjelaskan pedoman hukum akad tabaru. Ini tabaru dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara dalam melepaskan diri dari praktek horor yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam Al-Qur'an kata tabaru tidak ditemukan, akan tetapi tabaru dalam arti dana kebajikan dari kata albir. Kebajikan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177. Lalu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Lalu yang ketiga ada dari hadis, barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Ini dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Lalu yang terakhir ada dari kaidah fikih, segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin. Mungkin itu dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akad tabaruk. Jadi pada dasarnya akad tabaruk ini adalah memberikan sesuatu, giving something, atau meminjamkan sesuatu, lending something. Dengan demikian ada 3 jenis akad tabaruk, yaitu yang pertama meminjamkan uang. Meminjamkan uang termasuk akad tabaruk karena tidak boleh melebihkan pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa iwat adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu yang pertama qard, yaitu merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya rohan, yaitu merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. Yang terakhir ada hawalah, yaitu bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak. Untuk jenis-jenis akad tabaru yang selanjutnya yaitu ada meminjamkan jasa. Meminjamkan jasa yaitu berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad tabaru. Di sini ada 3 jenis pinjaman jasa. Yang pertama ada wakalah. Wakalah yaitu memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang. Yang kedua ada wadiah. Wadiah yaitu pemberian kuasa kepada penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi atau ganti. Kemudian ada kafalah. Kafalah yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan. Untuk jenis akad tabaru yang ketiga yaitu adalah memberikan sesuatu. Dalam akad ini pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini. Yang pertama ada wakaf. Wakaf yaitu merupakan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak bisa dipindah tangankan. Untuk yang kedua ada hibah. Hibah yaitu merupakan pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti, walaupun dari orang yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada sedekah. Sedekah yaitu suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian. Selanjutnya itu ada akad tijarah. Akad tijarah pengertiannya bisa dalam arti bahasa Arab bisa diartikan yaitu artinya perdagangan, dan juga bisa diartikan bisnis atau perniagaan. Tijarah sendiri merupakan akad perdagangan, yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dengan bermanfaatnya serta dibolehkan dalam syariah. Nah, akad tijarah adalah sebuah bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Hukum dalam akad tijarah sendiri, yang pertama ada Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. Jika kamu dan tidak menulisnya, tijarah dalam ayat ini diartikan sebagai perdagangan. Jika perdagangan yang dilakukan secara tunai, maka tidak mengapa jika menuliskan transaksinya.
Yang kedua, mengenai pedoman hukum, yaitu ada Quran Surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan Quran Surah An-Nur yang ketiga, sebagai pedoman hukum, yang artinya, laki-laki tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Tijarah dalam ayat ini diartikan sebagai perniagaan. Mereka itu yang berkonsentrasi dalam ibadah sehingga jual beli dan perdagangan tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Mungkin itu. Terima kasih. Selanjutnya. Yang selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagangnya senantiasa jujur lagi amanahkan bersama para nabi, orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Kitab Al-Buyu bab Maja'afid Tijarah nomor 1130. Yang berikutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya orang penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan atau dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam Sya'bul Iman bab Habsu Al-Lisan 4-221. Selanjutnya itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para pedagang atau pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Hadis riwayat Tirmizi kitab Al-Buyu bab Maja'afi At-Tujar nomor 1121. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis akad tijarah. Akad tijarah atau konvensional kontrak merupakan akad yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Akad ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama natural uncertainty kontrak, merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan perhitungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil maupun waktu. Contoh yang termasuk dalam kontrak ini adalah musyarakah, termasuk di dalamnya mudarobah, musyaroah, musakoh, dan mukhobaroh. Yang kedua, natural certainty kontrak merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya baik barang maupun jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Dalam kondisi ini, secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Contoh akad ini adalah akad jual beli, baik penjualan tunai, penjualan tangguh, salam, dan istisna, maupun akad sewa atau ijarah maupun IMBT.